Halo guys, kembali lagi bersama aku Adi. Kali ini kita akan bahas tentang berita yang viral beberapa minggu ke belakang ya, tentang pagar laut. Ya, katanya sih ini berhubungan langsung dengan perusahaan pengembang properti terbesar se-Indonesia Raya ya. Nah, kita gali. Katanya pagar laut ini sepanjang 30 kilo dan TNI pun sudah turun untuk mencabut ya. Kalau kita bayangkan 30 kilo untuk nyabut bambu-bambu ini berapa lama ya guys ya. Oke, ini layout yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanahan kita ya. Yang dipermasalahkan itu di area ini teman-teman. Kalau kita lihat dari Google Map ini memang area laut, tapi sudah ada mark kuning yang berarti ini sudah ada SHGB-nya teman-teman. Nah, siapa yang punya? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Dan kalau lihat secara detail ya teman-teman ya, ini nih sudah ada blok-bloknya begitu ya, yang seakan area ini sudah akan dijual gitu ya. Area ini memang bersebelahan dengan proyek pengembangan properti PIK 2. Properti PIK 2 memang menjadi bagian dari PSN nasional gitu ya, proyek strategis nasional di zaman Pak Jokowi dulu. Ada dua ya setahu saya ya, PIK 2 dan BSD. Di dalam master plan-nya PIK 2 kalau kita lihat di sini ya, gue ngambil dari rm.id di tahun 2024 ya, harusnya ini sudah update. Nah, area ini memang gak ada pengembangannya gitu teman-teman. Jadi memang laut gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa area itu jadi problematik. Kalau kita lihat di mapnya ya teman-teman, area ini juga masih kosong gitu. Kenapa sudah ada area yang seakan akan bakal direklamasi gitu ya. Dalam beberapa saat setelah itu, keluarlah berita ini. Pagar laut di Tangerang bikin gaduh, Menteri ATR minta maaf. Menteri Nusron Wahid ini minta maaf setelah layout itu keluar gitu. Jadi kita tunggu saja bagaimana keputusan pemerintah terhadap area tersebut ya teman-teman ya. Nah, kalau kita telisik ya, pemilik 243 bidang laut ya, SHGB di area pagar laut tersebut merupakan area yang dimiliki PT Intan Agung Makmur ya, yang infonya terafiliasi dengan Bos Aguan ya. Bos Aguan ini adalah salah satu direktur pengembang properti, yaitu Agung Sedayu Group ya teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Agung Sedayu Group, Agung Sedayu Group itu dari dulu memang merupakan salah satu developer pengembang properti terbaik ya teman-teman. Kalau mereka dapat penghargaan ya, kalau ada satu instansi yang buat penghargaan developer terbaik, biasanya ada dua yang muncul, Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group ya. Biasanya urutannya 1, 2 itu setiap tahun begitu ya. Mereka mengembangkan apartemen, mall, hotel, kantor ya, dan real estate perumahan ya. Banyak hal yang sudah di-provide-nya di perusahaan ini. Kalau kita lihat dari PIK ya, mungkin teman-teman sudah pernah jalan-jalan ke area ini, dan memang area ini menjadi pusat salah satu yang paling modern menurut saya ya sampai saat ini, karena area ini memang dikhususkan untuk mid to high gitu. Area ini menjadi one stop solution buat orang yang cukup mampu untuk memiliki rumah di area ini ya. Contohnya ini kalau kita lihat dari map, area perumahannya dikelilingi oleh padang golf ya teman-teman ya. Dan kalau rumah dikelilingi padang golf itu, kita tahu harganya pasti nggak murah ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bermain di areanya reklamasi ini, memang perkembangannya sangat cepat ya teman-teman ya. Di sini kalau weekend itu kamu bakal susah nyari parkiran dan benar-benar macet ya. Jadi orang-orang kalau ke arah utara udah pasti mainnya ke PIK. Sekarang ada lagi yang bilang kalau lu mau ke Jakarta lu harus main ke PIK gitu ya. Nah, PIK memang berkembang cepat teman-teman. Dulunya ceritanya ya,
memang area ini akan direklamasi beberapa pulau gitu ya teman-teman. A, B, C, D, dan F, G gitu ya. Nah, cuman dalam pemerintahan mantan Gubernur Ahok ya, areanya memang jadi problematik gitu. Beberapa masyarakat komplain, demo gitu ya. Akhirnya pulau ini tidak jadi ya teman-teman. Kalau lihat dari master plan-nya dulu itu memang banyak pulau ya bakal direklamasi begitu. Tapi demo ya, beberapa masyarakat komplain, akhirnya nggak jadi. Akhirnya cuma 1 dan 2 pulau ini yang diperbolehkan gitu. Di zamannya Pak Anies juga demikian ya. Area ini sempat ditutup ya, tidak boleh digunakan. Tapi akhirnya PIK berkembang pesat ya teman-teman. Kalau kita main ke sini memang di-provide dengan baik gitu ya untuk customer yang mau sewa atau beli area tanah di pulau reklamasi ini. PIK itu berkembang ke arah utara lagi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini areanya sudah di-develop sedemikian rupa ya, melingkar begini ya. Kalau lihat dari 3D-nya, area sini bakal jadi seperti Sudirman begitu ya, banyak gedung-gedung tinggi, kemudian perumahan, hotel, rumah sakit ya, sekolah yang bonafit begitu ya, sampai bakal ada infonya bakal ada bandara gitu ya. Nah, semakin berkembangnya PIK 2, dia terus mengembangkan sayap ya ke arah sini. Nah, ini juga gue baru tahu ya, kalau PIK 2 itu sudah berkembang sedemikian pesatnya. Memang kalau kita lihat di Google Map, area ini masih kosong ya, baru jalan-jalan yang dibentuk. Cuman kalau kita lihat memang Agung Sedayu Group ini develop area itu memang bagus itu teman-teman. Kalau kita bicara Pak Aguan ya, memang Pak Aguan ini salah satu orang ya atau pemilik usaha properti yang terbaik ya dari zaman dulu ya. Kalau kita lihat, dia juga berkontribusi dengan berinvestasi di IKN ya. Nah, apakah ini proyek balas budi? Nah, kita nggak tahu. Kita sebagai investor kan boleh saja menebak-nebak ya teman-teman ya. Oke. PANI atau pengembang dari PIK 2. Dulunya PANI itu bernama PT Pratama Abadi Nusa Industri yang berkembang sebagai produsen kemasan ya teman-teman tahun 2001 ya. Lalu PT Multi Arta Pratama atau MAP yang merupakan konsolidasi Agung Sedayu Group dan Salim Group mengakuisisi si PANI ini gitu ya sebanyak 80% di tahun 2021. Oleh karena itulah makanya sahamnya naik teman-teman. Kalau kita lihat di sini chartnya ya, tahun 2021 sampai 2023 itu naiknya lumayan ya teman-teman. Sampai detik ini pun naiknya sampai 16.000 teman-teman ya. Jadi kalau lo invest 100 juta udah dapat miliaran gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, PANI ini punya anak usaha juga ya, namanya CBDK atau Bangun Kosambi Sukses Tbk ya. Ya memang presiden direksinya adalah Stephen Kusumo. Kalau gue lihat sih ini merupakan saudaranya Pak Aguan ya, adiknya gitu ya, memimpin perusahaan ini. Ini perusahaan juga sudah IPO dan naiknya cukup signifikan ya teman-teman. Sejak IPO dia sudah naik sekitar ratusan persen juga ya. Jadi lumayan. Apakah ini menjadi next PANI gitu ya? Nah, kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat dari websitenya, memang perusahaan ini adalah perusahaan keluarga ya teman-teman. Di sini ada Pak Aguan, di sini ada adiknya. Mungkin itu sekilas tentang PANI dan CBDK dan pagar lautnya ya yang viral ya teman-teman. Itu sekilas video dari gua. Terima kasih udah menonton teman-teman. Nantikan video berikutnya. Thank you.